Awas jangan salah mengartikan makna memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang itu bukan menuruti keinginan anak, bukan. Tapi memberikan apa yang dia butuhkan, yang baik untuk dia, itu kasih sayang. Sekali lagi, memberikan kasih sayang bukan dengan cara menuruti apa yang diinginkan oleh si anak. Tapi memberikan kasih sayang adalah memberikan apa yang dia butuhkan untuk kebaikan dia. Apa yang dibutuhkan tadi? Dia butuh disayangi, dipeluk, dicium, itu benar. Butuh diluangkan waktu kita untuk dia bersama-sama, itu benar. Itu bentuk kasih sayang. Berikan hadiah yang membuat dia senang, tidak membahayakan dia, itu benar. Tapi kalau seandainya ada anak kita masih SD, kelas 4 SD, minta dibelikan motor, ayo. Yang ngajinya sambil ngantuk, kata Pak Ustadz juga harus sayang sama anak. Belikan sajalah satu motor. Habis itu dipakai motor jalan raya, pulang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang tua yang tega sama anaknya, bukan sayang. Justru bentuk kasih sayang dalam kasus ini adalah tidak memberikan kepada anaknya. Berikan yang cocok, yang pas buat dia. Oh, sepeda saja, udah sepeda saja, dibatasi. Pokoknya boleh sepeda di sini. Ustadz, gimana kalau anak kita baru kelas 6 SD sudah minta diberikan HP? Gadget gimana? Apakah kami sebagai orang tua memberikannya dengan dalih karena kami sayang pada anak-anak kami? Jawabannya itu orang tua yang tega, jahat sama anaknya. Karena apa? Menyengsarakan si anak. Harus dibegitukan biar paham betul itu. Gimana kalau si anak dengan gadgetnya menjadi hilang semangat belajarnya, layak kewajiban sholatnya, kemudian nanti nonton yang tidak, kemudian nanti ada di grup medsos yang pembahasan yang tidak bermanfaat, bahkan mudhar dan seterusnya. Gimana kalau udah begitu? Berarti ini orang tua tega ngejerumuskan anaknya. Maka di pondok ini nggak ada namanya HP, nggak ada. Buat santri tidak. Kenapa? Itulah bentuk kasih sayang. Karena kasih sayang kan begini. Lihat apa yang terjadi saat ini dan lihat efeknya di masa yang akan datang. Kalau senangnya sesaat tapi menderitanya selama-lamanya, buat apa? Mana ada orang tua yang katanya sayang sama anaknya, padahal orang tua itu tahu kalau dia berikan anaknya akan menjadi gagal, menderita di kemudian hari. Terus kemudian tetap diberikan, berarti orang tua nggak sayang sama anak. Kalau sayang sama anak, jangan diberi dong, karena itu akan membuat dia menderita nanti. Jangan ngomong, enggak lah Pak Ustadz, kalau harta untuk makan kan cukup punya saya. Kalau perusahaan juga tinggal melanjutkan punya saya. Biarkan anak saya dengan gadgetnya apanya, sibuk ini dan sebagainya. Biarkan nanti tinggal melanjutkan punya saya. Jawabannya, yang menjamin harta Anda bertahan sampai esok hari itu siapa? Kalau bangkrut gimana? Kena kasus gimana? Pak, ini kami cerita sebelum kami tutup. Ada seorang anak yang waktu kecil tuh sangat dimanja orang tuanya. Diberikan apapun yang diinginkan tuh diberikan, benar itu. Di saat anak-anak atau teman-teman si anak-anak ini belum mengerti gadget, itu sudah tahu duluan dan seterusnya. Cuma karena mampu jadi orang mampu, orang tuanya ini meninggal, orang tuanya subhanallah sebelum anak jadi dewasa habis hartanya. Pak Bu, si anak ini mencoba mencari kerja. Di tempat pekerjaan yang pertama baru sekian bulan dia terusir. Kenapa? Akhlaknya, attitude-nya gak baik. Gak bisa ngikut aturan. Kenapa? Selama ini dia selalu mengumbar hawa nafsunya. Gak pernah mengekangnya sama sekali. Melawannya sama sekali. Pindah lagi ke pekerjaan B, gak lama sekian bulan terusir lagi. Ini fakta, kisah nyata.
Kami tahu orangnya. Dan begitu, akhirnya nggak ada. Tiap hari itu kerjaannya gimana? Kalau dia butuh uang, dia tuh tinggal minta ke teman-teman dan seterusnya itu. Mintanya caranya minjem, tapi nggak pernah bayar. Kenapa? Karena sudah terbiasa seperti itu. Kapan dia butuh harus ada. Ini bahaya dalam pendidikan begini. Ya, jadi bentuk kasih sayang orang tua adalah mendidik anaknya, itu juga bentuk kasih sayang orang tua. Mas para santri ini awas ya, yang soleh-solehan nih. Kalian dipondokkan tuh karena saking sayangnya orang tua kalian sama kalian. Walaupun terlihat iya, tapi akhirnya kita nggak bebas. Kita di sini capek, lelah, nanti jam 3 harus bangun, harus disiplin, mandi antri, makan antri, tidur harus tepat waktu, bangun tidur tepat waktu. Ini semuanya Masya Allah kayak militer bener ini. Lebih baik kalian merasa kayak militer hanya beberapa tahun, tapi selanjutnya di dunia, di akhirat kalian bahagia karena punya karakter yang baik. Karakter baik itu akan diterima dimanapun. Mau jadi apapun siap. Tapi kalau tidak, yang bahaya, mau jadi apa kalian di kemudian hari? Nah, jadi gitu ya. Makanya pondok pesantren itu yang paling utama goalnya adalah akhlak. Maksudnya membangun karakter yang baik agar si anak ini siap untuk menjadi apapun di kemudian hari, diterima di lingkungannya dalam posisi dan keadaan apapun. Itu yang enak. Tinggal direnungkan saja pakai hati ya. Cukup insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.